Indonesia yang saat itu bernama Perumtel. Di awal perjalanan karir saya, bidang pekerjaan utama dan penugasan yang saya peroleh adalah lebih banyak di bidang commerce, khususnya marketing dan di bidang strategic planning. Di tahun 2012, tepatnya tanggal 11 Mei, berdasarkan keputusan RUPS tahunan Telkom, saya mendapat penugasan sebagai Direktur Human Capital Management atau HCM Telkom dan masuk ke dalam jajaran Dewan Direksi Telkom yang dikenal dengan sebutan The Dream Team. Di tahun 2015 saya kemudian mendapatkan penugasan baru di Telkomsel juga sebagai Direktur Human Capital Management yang mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Setelah menuntaskan penugasan sebagai BOD di Telkom dan Telkomsel, total waktunya selama 5 tahun, saya mendapatkan panggilan untuk berperan di lingkungan pemerintahan, yaitu di kementerian dan lembaga. Tepatnya di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebagai tenaga ahli Menteri Pariwisata bidang Strategic Management dan Strategic Marketing dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Salah satu tugas utama saya adalah menjadi pimpinan tim co-branding Wonderful Indonesia. Saya meyakini bahwa human capital adalah dimensi inti dari kemajuan sebuah perusahaan, organisasi, keluarga, bahkan sebuah bangsa. Human capital adalah dimensi inti yang harus menjadi aspek pertama dan utama dalam melakukan transformasi korporasi seperti yang saat ini gencar-gencarnya dilakukan di berbagai perusahaan, yaitu transformasi digital. Di berbagai sharing session yang sering saya lakukan, saya kerap mengatakan digital transformation is multi-dimensional strategic shift, but the core dimension is human capital. Keyakinan saya ini mendapatkan momentum atau moment of truth-nya pada saat saya diberikan amanah menjadi Direktur Human Capital Management di Telkom dan Telkomsel. Terdapat 3 moment of truth yang saya dapatkan dalam mengembangkan sumber daya manusia Telkom Group untuk menjadikan organisasi ini future ready atau siap menyongsong masa depan. Moment of truth yang pertama, mendapat mandat menyukseskan program International Expansion atau INEX, yaitu upaya Telkom untuk go global dengan menancapkan bisnis atau footprint di berbagai negara yang menjadi target pasar seperti Hong Kong, Australia, Timor Leste, Malaysia, Amerika Serikat, dan negara lainnya. Dengan mengedepankan pengembangan SDM terlebih dahulu. Dan ini akhirnya mendorong terciptanya Global Talent Program atau GTP yang mengirimkan 1.000 orang karyawan Telkom ke luar negeri agar mereka mendapatkan exposure dan mampu bekerja sukses di pasar internasional. Yang kedua, Telkom mengambil pilihan strategis dengan menempatkan orang sebagai simpul dari keseluruhan pengembangan dan transformasi perusahaan. Kondisi demikian menghadapkan pada satu kebutuhan untuk mengembangkan orang-orang yang berkualifikasi, great people, great leader dengan global standard dalam waktu sesingkat mungkin. Dan moment of truth ketiga terkait dengan terjadinya fenomena pasar global di dunia bisnis saat ini dan ke depan, yang tentu saja harus dihadapi dengan kesiapan SDM Indonesia yang kuat, agar potensi pasar dan ekonomi yang berskala besar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Keunggulan dan keberhasilan di era global sangat ditentukan oleh keunggulan SDM-nya untuk mampu memimpin perusahaan di era global ini. Ketiga moment of truth inilah yang mendorong saya untuk masuk secara total di dunia human capital management, di mana di dunia inilah saya temukan peluang untuk bekerja dengan tujuan-tujuan yang tinggi secara nilai kebaikan. Pendirian Korpu tidak terlepas dari strategic issues, kontekstual isu yang dihadapi oleh sebuah organisasi atau korporasi. Sebab Korpu didirikan sebagai solusi untuk mendukung bisnis, yaitu mendukung tercapainya visi, misi, ataupun objektif perusahaan. Maka itu Korpu dibedakan dengan Learning Center, Diklat, atau divisi pelatihan yang ada sebelumnya. Korpu lebih merupakan sebuah metodologi yang lebih progresif, lebih align dengan kebutuhan bisnis. Kalau kita mengambil contoh dari tipologi Korpu yang ada di BUMN, seperti yang pernah saya alami waktu di Telkom, strukturnya di-align-kan dengan lini bisnis. Jadi kalau Pusdiklat itu lebih memenuhi konsekuensi bahwa kalau kita ada inisiatif bisnis, maka nanti Departemen SDM itu bagian Diklatnya yang akan memfollow up-nya. Pusdiklat mendapat penugasan untuk mendidik dan melatih karyawan yang dibutuhkan pada saat bisnis itu dilakukan. Jadi Pusdiklat lebih ditempatkan di belakang. Sifatnya lebih banyak memfollow up kebutuhan skill. Sementara
Korpu menjadi partner bisnis bersama-sama dengan unit bisnis berpikir mencari solusi bisnis. Di saat yang bersamaan mengembangkan kompetensi SDM yang diperlukan. Maka ketika di Telkom itu saya waktu itu pertama kali mendirikan Korpu dengan struktur yang betul-betul diluruskan dengan bisnis. Yang berarti tujuan dari korporasi juga terpenuhi. Dan di Telkom kalau bicara korporasi itu ada dirut dan ada 7 direktur. Nah masing-masing direktur itu memiliki partnernya di Korpu bernama senior manager atau SM itu. Dan itu nomenklaturnya persis disamakan dengan nomenklatur direkturnya sehingga terjadi alignment yang baik. Selintas sepertinya sudah sangat dekat ya nama-nama tersebut. Tetapi ternyata kalau di zoom in itu masih ada jarak rupanya. Maka saya dekatkan lagi direkturnya tidak hanya berdiri sebagai direktur bisnis ya di pusat, tetapi juga berperan sebagai dean atau dekan di Korpu bersama senior manager. Digital Vortex adalah sebuah model yang dikembangkan oleh IMD Swiss untuk memahami tingkat kemungkinan berbagai industri dalam mengalami disrupsi. Model Vortex ini berbentuk seperti pusaran. Industri yang posisinya paling dekat dengan pusat pusaran memiliki tingkat kemungkinan atau likelihood untuk mengalami disrupsi digital. Mengapa Digital Vortex penting? Kita pahami sebagai sebuah hal yang serius dalam mengelola dan mengembangkan suatu industri ya. Karena memiliki implikasi, baik secara bisnis dan juga secara strategis. Secara bisnis kita paham bahwa semakin tinggi tingkat disrupsi seperti yang tergambar dalam posisi dalam model Vortex tersebut, semakin besar juga kemungkinan revenue share akan tergerus dengan hadirnya disruptive product. Sesungguhnya inilah yang dikenal oleh para pelaku bisnis sebagai fenomena disrupsi yang nyata. Disrupsi dapat terjadi karena terciptanya sejumlah benefit dari produk inovasi teknologi digital yang memberikan solusi dan keberpihakan kepada kepentingan, kenyamanan, dan kemudahan bagi customer dan masyarakat luas. Benefit tersebut terjadi karena ada 3 disruptive values yang ditawarkan yaitu cost value, experience, dan platform value. Yang jika ketiganya dikombinasikan atau digabungkan dalam suatu layanan produk digital, maka akan tercipta efek disrupsi yang kuat dan mampu memberikan benefit yang customer tidak kuasa menolaknya. Sehingga terjadilah adopsi secara cepat, masif, dan meluas. Dan akhirnya terjadilah shifting besar-besaran dari produk lama ke produk baru yang menawarkan benefit tersebut. Sementara itu, implikasi secara strategis, model Vortex ini juga memberikan indikasi akan terjadinya fenomena post-disrupsi yang ditandai dengan terbentuknya fenomena future forward ecosystem. Ekosistem bisnis yang bergerak ke masa depannya, di mana pendekatan dan praktek bisnis selama ini menjadi tidak lagi efektif untuk dilakukan di sebuah ekosistem baru di mana industri tersebut sedang bergerak menuju ke arah itu. Inovasi yang dihasilkan pada saat saya memimpin pengembangan people di Telkom dan Telkomsel memang dilakukan melalui pendekatan project based learning. Dan ini menjadi dimensi utama dalam salah satunya di program Global Talent Program atau yang dikenal dengan GTP yang dijalankan pada saat itu. Di dalam program ini, para karyawan dan talent-talent Telkom didorong untuk melakukan berbagai inovasi dengan model job assignment yang didesain dengan 4 level assignment berdasarkan sasaran komersial. Level 1 adalah doing business while learning dengan sasaran mampu memproduksi revenue. Level 2, learning with business initiative dengan sasaran mampu membuat dokumen lengkap yang berisi common framework yang terdiri dari analisa, penentuan, dan operasi sebuah bisnis atau operasionalisasi sebuah bisnis. Level 3, learning and producing business or product idea dengan sasaran menyusun ide atau kajian sebuah produk dan bisnis termasuk visibility-nya untuk kemudian dikembangkan, termasuk juga business plan di dalamnya. Level 4, learning with idea of optimization dengan sasaran mampu membuat studi analisis atau peluang optimalisasi dalam melakukan berbagai fungsi pengelolaan bisnis, mulai model bisnis dan partnership, pengelolaan HR, pemilihan, dan pengoperasian teknologi. Tahapan awal yang saya lakukan dalam program transformasi Telkom dan Telkomsel adalah dengan mengembangkan sebuah tema strategis yang saya namakan sebagai sebuah program untuk membangun self-renewable DNA. Ya, apa yang dimaksud dengan membangun self-renewable DNA ini adalah suatu pendekatan strategis yang ingin menjadikan setiap insan Telkom dan Telkomsel
selain bekerja untuk saat ini, selalu bisa mengupgrade, meningkatkan kemampuannya untuk siap menghadapi era yang berubah di masa depan. Khususnya di era digital atau ditandai dengan disrupsi digital, ya tanpa adanya downtime, tanda berhenti dulu bekerja. Jadi sambil terus menjaga kinerja, setiap orang dalam perusahaan itu harus tetap terus belajar, harus tetap meningkatkan diri. Dan tahapan keduanya adalah dengan menciptakan iklim atau lingkungan kultur budaya yang mendukungnya, di mana setiap orang, walaupun dia sedang sibuk menggeluti pekerjaan hari ini, harus tetap memiliki kesempatan dan waktu untuk bisa mengupgrade dan belajar bagi kemajuan dan kesiapan bagi dirinya menghadapi masa depan. Dan ini harus menjadi sebuah culture, melakukan self-learning. Di dalamnya terdapat sejumlah kompetensi yang harus dikembangkan, misalnya agility atau kelincahan. Ya, ini adalah kompetensi yang dibangun melalui sebuah kultur budaya digital yang intinya adalah learning sebetulnya. Dan perusahaan harus bisa memastikan potensi tersebut itu adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam bisnis yang memang sifatnya harus agile, ya, mampu juga melakukan networking dengan baik. Nah, sebagai contoh di Telkomsel, layanan di Grapari tetap harus jalan, tapi pada saat yang sama mereka harus tetap punya kemampuan dan kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru dalam meningkatkan kemampuan dirinya, sehingga memperoleh atau menjadi siap untuk menghadapi era ke depan di era digital ini. Tahap ketiga adalah dengan mengembangkan pendekatan yang bersifat strategic shifting secara pendekatan bisnis dari best practice menuju next practice. Jadi transformasi digital ini berbeda dengan transformasi yang sebelumnya terjadi. Zaman dulu transformasi korporasi bergeser dari skala bisnisnya saja, misalnya dari ratusan miliar ke triliun misalnya. Sementara transformasi digital adalah sesuatu shift yang merupakan suatu perpindahan yang cukup radikal, berpindah dari current practices menuju ke sesuatu yang tidak sama di sebelumnya, next practices. Dan tahap keempat, membangun digital mastery. Ini adalah kompetensi baru untuk bisa berbisnis dan memimpin di era digital. Untuk membangun kompetensi ini, saya mengembangkan sebuah model yang dikenal dengan digital mastery model. Pada intinya, digital mastery dikembangkan dengan membangun dua unsur atau dua faktor yang membentuknya. Yang pertama adalah digital leadership dan yang kedua adalah digital capability. Dan tahapan kelima, membangun self-renewable DNA melalui agile project. Di tahap ini, para karyawan mendapatkan experience dan exposure yang nyata dalam bentuk pelaksanaan digital agile project yang pada saat saya di Telkomsel saya namakan digital mastery project. Para karyawan dari berbagai pekerjaan dan latar belakang unit kerja diminta untuk berkolaborasi menghasilkan ide-ide inovatif sehingga mereka mampu menciptakan produk layanan masa depan yang mendukung bisnis sustainability perusahaan. Cara mereka bekerja dan berkolaborasi adalah dengan menerapkan metode-metode bekerja secara agile yang banyak dikenal dan digunakan di dunia startup, khususnya metode Scrum. Untuk mampu eksis dan unggul di kancah persaingan global, setiap perusahaan membutuhkan dukungan SDM berkelas dunia. Ketersediaan SDM yang mumpuni merupakan faktor paling penting dalam setiap inisiatif strategis perusahaan. Apalagi untuk menjalankan program ekspansi internasional atau go global seperti yang dilakukan Telkom pada saat itu. Berlatar belakang inilah Telkom mengembangkan GTP, Global Talent Program, sejak tahun 2012 dengan tujuan untuk mencetak talent-talent global dengan kualifikasi great leader dan great people berstandar internasional. Melalui program GTP ini, talent yang terpilih akan dikirim untuk merintis, mengembangkan dan menjalankan bisnis Telkom di berbagai negara agar mereka mendapatkan pengalaman bisnis internasional atau international business experience and exposure. Jadi para talent diberikan overseas job assignment. Pengalaman mengikuti GTP tersebut diharapkan akan menjadi bekal bagi global talent tersebut untuk suatu saat jika harus memimpin bisnis di bisnis Telkom di pasar internasional, mereka sudah siap adanya. Requirement untuk berhasilnya program ini adalah program ini harus bisa membangun talent Telkom dengan global standard. Harus mampu menciptakan generasi baru top class business leaders dan harus menyiapkan the real competent resources untuk setiap program ekspansi bisnis Telkom ke luar negeri. Dengan demikian, GTP dijalankan untuk memenuhi beberapa tujuan strategis. Pertama, mengembangkan global talents untuk mendukung ekspansi international Telkom Group dan mengimplementasikan praktek bisnis terbaik dunia, global best practices. Kedua, membangun global talents untuk mengembangkan jejaring dan mitra untuk bekerja sama dan memenangkan strategic inisiatif Telkom di berbagai negara target atau target countries. Ketiga, mendorong para talent untuk menyukseskan overseas job assignment dan menjadi role model kelak bagi telkomers yang lainnya. Nah, sementara itu ada beberapa kapabilitas yang disasar GTP untuk dikuasai oleh setiap lulusan program tersebut. Pertama,
kapabilitas dalam menjalankan bisnis internasional. Kedua, mengelola kemitraan internasional seperti menjalin koneksi, relationship, membangun jejaring, bernegosiasi, hingga membuka peluang kerjasama kemitraan. Ketiga, memahami dan memanfaatkan rantai nilai layanan, value chain of services bisnis Telkom, yang kita tahu cukup kompleks, dan ini adalah untuk memenangkan juga bisnis Telkom di luar negeri. Kemudian mengelola diversity di berbagai negara dengan latar belakang sosial, politik, regulasi, dan budaya yang berbeda-beda. Dan akhirnya menghasilkan pemimpin world class leaders yang piawai mengelola lingkungan bisnis global yang kompleks dan dinamis. Ya, saya setuju target-target yang harus dicapai para talent Telkom tersebut cukup challenging, tidak mudah memang, tapi saya sangat meyakini bahwa orang Indonesia sangat mampu untuk memiliki kesiapan dan untuk menjadi global talent, bahkan dalam waktu yang relatif singkat. Jika dalam menghadapi setiap tantangan tersebut ada atau disikapi secara positif. Dengan keyakinan inilah akhirnya saya menemukan strategi mengembangkan talent global yang dinamakan dengan strategi leveraging global talent, atau biasa disingkat dengan strategi 5E, people equity, enabler, enthusiasm, edu knowledge, dan exposure. E yang pertama adalah enabler, adalah sebuah inisiatif, kebijakan, atau program yang memungkinkan proses akselerasi pembentukan talenta global berlangsung efektif. Enabler merupakan fondasi agar 4E lainnya bisa terwujud, yang merupakan platform yang memungkinkan akuisisi pengetahuan dan proses pembelajaran berlangsung sangat produktif. Unsur utama enabler ini adalah terbentuknya corporate university yang berfungsi sebagai center of excellence dan center of learning, pengembangan talenta global. Kelak, Telkom memiliki keinginan untuk menjadikan hal ini sebagai pusat pengembangan international capability untuk Indonesia, tidak saja untuk Telkom. Kedua adalah enthusiasm, adalah keinginan yang melahirkan energi kesungguhan untuk mengupgrade dirinya sehingga mencapai tahapan talenta global, dan ini harus dibentuk. Ini menjadi sebuah passion yang dibutuhkan bagi para talent untuk bisa mencapai target-target yang sudah ditetapkan untuk menjadi seorang global talent. Yang ketiga adalah edu knowledge, yaitu ada upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan menciptakan pengetahuan secara spesifik yang diarahkan untuk tujuan pembelajaran. Dan yang keempat adalah exposure, merupakan elemen yang terpenting untuk membentuk talenta global. Banyak orang tidak biasa kompetitif di luar negeri bukan karena mereka tidak mampu, tetapi mereka tidak punya pengalaman sebelumnya bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, exposure adalah sebuah pendekatan memberikan sebuah pengalaman agar mereka terbiasa berada di dalam ekosistem bisnis di lingkungan global. Dan yang terakhir adalah equity, yang kelima. Artinya mengembangkan talenta global ini harus diikuti dengan sebuah ukuran yang ingin dicapai, yang ujungnya harus mampu mendukung atau menciptakan kinerja yang diinginkan sesuai dari desain program yang dilakukan. Nah, dengan strategic leverage 5E ini, jajaran Human Capital Management Telkom pada saat itu akhirnya berhasil mengirimkan 1024 karyawan atau talent ke luar negeri di program GTP. Ini artinya tidak saja mampu mencapai targetnya, tetapi sekaligus juga menjadi masterpiece bagi generasi penerus di Telkom. Ada 3 faktor utama yang mendorong talent Telkom dapat diterima dan berkarya di berbagai bidang penugasan di perusahaan-perusahaan besar lainnya. Pertama adalah komitmen Telkom dalam menjalankan strategi invest in people secara serius, konsisten, dan tersistematika dengan baik. Hal ini tercermin dari komitmen pimpinan Telkom yang menjadikan invest in people sebagai strategic inisiatif yang pertama dan utama dalam Renstra Telkom, yang dikenal dengan CSS atau Corporate Strategic Scenario. Kedua, adalah ketepatan dalam menetapkan kriteria untuk memilih talentnya, yaitu dengan pendekatan 3C, karakter, kompetens, dan collaboration, yang diberi bobot masing-masing sebesar 50%, 30%, dan 20% secara proporsional. Strategi atau pendekatan 3C ini menunjukkan betapa seriusnya Telkom mengembangkan great people-nya dengan memfokuskan pada aspek karakter dengan bobot terbesar yaitu 50%. Yang di dalamnya terdiri dari 3 unsur yang membentuknya, yaitu integritas, totalitas, dan antusiasme. Faktor ketiga adalah karena pengelolaan human capital yang mengikuti paradigma HCM yang memang sesuai dengan tuntutan zaman dan tantangan strategik konteks yang terjadi di ekosistem bisnis Telkom. Ada 5 paradigma yang mencirikan dan dijalankan Telkom dalam mengelola dan mengembangkan human capital. Paradigma pertama adalah menempatkan Direktorat Pengelola Human Capital sebagai bisnis partner. Kedua, paradigma mengembangkan people untuk mencapai potensi tertingginya
dalam bekerja dengan pendekatan purpose dan value. Ketiga adalah pengembangan kapabilitas HCM dalam melakukan predictive analysis dari kompetensi yang dibutuhkan yang sejalan dengan pengembangan portofolio bisnis di saat ini dan masa depan. Yang keempat adalah paradigma yang tercermin dari komitmen Telkom dalam menjadikan organisasinya sebagai learning organization dan setiap unit kerja Telkom sekaligus menjadi center of learning bagi karyawannya. Dan yang kelima yang terakhir adalah implementasi digital human capital yang dilakukan secara tepat berdasarkan konsep human-centric digital technology. Kebutuhan atau keharusan untuk membangun kapabilitas teknologi dan kepemimpinan digital bagi pemain incumbent dalam menghadapi disrupsi digital dan pusaran digital atau digital vortex masih sangat relevan untuk dilakukan. Saat ini, sebagaimana juga telah terjadi di waktu-waktu sebelumnya, setiap perusahaan harus menjadikan organisasinya sebagai organisasi yang siap menghadapi masa depan. The Future Ready Organization. Organisasi yang mampu mendukung perusahaan untuk tetap eksis dan unggul di masa depan yang berubah-ubah secara cepat di era digital ini. Hal ini tidak terlepas dari terjadinya sebuah fenomena yang dikenal dengan The Future Megatrend yang mendorong plausible future atau bentuk masa depan industri yang dapat terjadi, possible future mungkin saja terjadi, dan bahkan impossible future yang mungkin dipikirkan tidak mungkin terjadi bergerak menuju probable future, masa depan yang kemungkinannya lebih besar untuk terjadi. Dan sekarang ini kita pahami bahwa driver atau akselerator atas terjadinya the future megatrend tersebut adalah digitalisasi yang terjadi lebih cepat dari yang kita perkirakan sebelumnya. Kedua adalah pandemi yang mendorong terjadinya sebuah perilaku baru, ya, adanya soft touch ekonomi, normalitas baru. Dan ketiga adalah customer adoption, adopsi oleh masyarakat atas produk atau layanan berbasis inovasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital yang sifatnya cepat terjadinya, meluas dan dalam, ya, bisa menjangkau berbagai segmen di social economy structure. Nah, terkait dengan hal tersebut, setiap business leader memerlukan kemampuan mengembangkan dan sekaligus menjalankan inisiatif strategis perusahaan yang akan membawa korporasinya tetap eksis dan memimpin tumbuh di masa depan secara sustainable. Hal ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi teknologi digital yang strategis bagi perusahaan tepat dan untuk dapat membawa seluruh elemen perusahaan untuk merealisasikan inisiatifnya sehingga menghasilkan kemampuan digital atau digital capability yang tepat juga, ya, sehingga ini menjadi sebuah kekuatan, ya, sebagai sebuah competitive advantage. Terkait dengan hal tersebut, setiap business leader memerlukan kemampuan mengembangkan dan sekaligus menjalankan inisiatif strategis perusahaan yang dapat membawa korporasi yang dipimpinnya tetap eksis dan tumbuh secara sustainable dengan mengadres strategi konteks yang tadi saya sebutkan. Hal ini termasuk mampu mengembangkan sebuah kemampuan yang disebut dengan digital capability yang dibangun dengan penguasaan teknologi digital yang paling tepat untuk diterapkan. Dan ini harus berjalan seiring dengan pengembangan digital capability, kemampuan memimpin bisnis di era digital, sehingga apa yang dikuasai sebagai sebuah kemampuan digital akan menjadi sebuah kekuatan, daya saing, competitive advantage untuk bisa menang di era digital disruption saat ini. Co-branding Wonderful Indonesia adalah sebuah program inisiatif strategis Kementerian Pariwisata yang dijalankan secara kolaboratif untuk mendukung terbentuknya brand Wonderful Indonesia dan pesona Indonesia yang kuat dan dikenal secara global. Program ini pun diharapkan mampu mendorong kemajuan industri pariwisata Indonesia dengan memperkenalkan destinasi-destinasi wisatanya yang di-endorse oleh kekuatan brand equity Wonderful Indonesia dan pesona Indonesia. Secara spesifik, program co-branding Wonderful Indonesia ini adalah implementasi dari strategi sinergi pentahelix yang terdiri dari unsur akademisi, bisnis, government, community, dan media atau sering disingkat dengan ABGCM, Spirit Indonesia Incorporated. Dengan program ini telah dilahirkan sejumlah program co-creation dengan berbagai BUMN, korporasi multinasional, dan digital company dalam mendukung pengembangan industri pariwisata Indonesia menembus prestasi global. Dengan semangat Indonesia Incorporated, inilah berbagai pihak termasuk organisasi non-pemerintah bersedia dan bahkan antusias untuk berkolaborasi dalam mengampanyekan pariwisata Indonesia untuk kemajuan industri pariwisata ini. Mengembangkan
mengembangkan pariwisata tidak bisa lepas dari kemampuan kita untuk menciptakan experiential value yang unggul. Dan keunggulan dalam menciptakan value seperti ini memerlukan kedisiplinan dalam menjalani proses pembentukan value atau nilai tersebut. Hal inilah yang sangat erat dengan dunia kopi. Kita tahu bersama bahwa kualitas kopi, baik dalam bentuk beans atau biji, bubuk, maupun yang sudah dalam bentuk espresso, sangat erat kaitannya dengan kemampuan meng-create value. Sebagai salah satu negara penghasil kopi di dunia, sudah seharusnya kita pun unggul dalam industri kopi di semua value chain industri kopi. Dari hulu sampai hilir, dimulai dari penanaman, pemetikan, pemilahan, pengeringan, pencampuran, pematangan, dan penggilingan. Di setiap tahapan inilah harus dipastikan terjadi proses pertambahan nilai dari kopi Indonesia secara unggul. Jika ini bisa dicapai, maka kita bisa mengedepankan kopi Indonesia sebagai bagian dari strategi PDB, Positioning, Differentiation, dan Branding dari pariwisata Indonesia sehingga cepat bisa dikenal dan unggul di dunia. Social Economy Accelerator Lab atau SEAL merupakan sebuah pengembangan bisnis strategis antara kawasan ekonomi khusus atau KEK Singosari dengan Amazon Web Services AWS. Inisiatif SEAL dimulai di bulan April 2021. Memiliki visi untuk mempercepat transformasi digital khususnya di bidang cloud computing atau komputasi awan, di sektor pemerintahan atau public sector, dan di institusi pendidikan antara lain dengan melakukan inkubasi startup digital dan juga program percepatan transformasi digital bersama pemerintahan provinsi maupun daerah. SEAL juga berkolaborasi dengan stakeholders Pentahelix dan industri-industri terkemuka di Indonesia. Inisiatif ini berfokus pada pembentukan platform atau pengembangan platform ekonomi digital untuk terciptanya sinergi pengembangan berbagai inisiatif antara berbagai pihak, khususnya untuk sektor pariwisata dan ekonomi digital. Sehingga terciptalah ekosistem yang unik di KEK Singosari ini. Terletak di area geostrategis, KEK Singosari merupakan lokasi yang tepat bagi berbagai sektor untuk melakukan investasi bisnis. Dan di sini kita harapkan bahwa terjadi penguatan sektor pariwisata yang digandingkan dengan industri ekonomi digital sehingga menjadi sebuah keunggulan yang dapat kita gunakan untuk memenangkan persaingan di era digital saat ini dan di masa yang akan datang.